Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Pada kali ini, dalam mata kuliah Komunikasi Keperawatan 1, kita akan membahas tentang penggunaan bahasa dan metode yang tepat dalam berkomunikasi. Kita semua tentu tahu bahwa bahasa adalah hal yang sangat penting dalam berkomunikasi. Bahasa merupakan interpretasi dari apa yang hendak disampaikan oleh komunikator terhadap komunikan. Bahkan penggunaan bahasa yang baik dan mudah untuk dimengerti oleh orang lain akan berdampak pada komunikasi yang berjalan. Demikian juga sebaliknya, kalau penggunaan bahasa yang kita gunakan tidak baik dan tidak mengerti orang lain, maka dampak dalam komunikasi akan tidak berjalan dengan baik dan tidak akan lancar. Kita dapat melihat pengertian dari bahasa. Yang pertama dari Goris. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh anggota masyarakat, baik berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kemudian, kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh sekelompok masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Menurut Lamudin Wirosa, ada beberapa ragam bahasa yang disebutkan. Kita akan melihat yang pertama adalah ragam bahasa lisan. Adalah bahasa yang dihasilkan oleh speak organ atau alat bicara manusia berupa ucapan. Cirinya adalah interaksi langsung, menggunakan bahasa, dan lebih fleksibel. Kemudian yang kedua adalah ragam bahasa tulis. Ini merupakan bahasa yang dihasilkan dari susunan huruf sehingga membentuk sebuah kata yang selanjutnya membentuk sebuah kalimat tertentu. Cirinya punya struktur kata dan kalimat yang baik. Kemudian ragam dialek atau merupakan variasi penggunaan bahasa yang dilatar belakangi oleh kondisi sosiokultural tertentu. Cirinya dialek berupa penekanan kata, ejaan, dan juga gaya bahasa yang digunakan. Sebagai contoh, apabila ada misalkan dari suku Jawa berbicara kemudian dibandingkan dengan suku dari misalkan dari daerah Medan misalkan akan berbeda. Kalau Jawa mungkin agak lebih halus gitu, kalau mungkin dari Medan agak lebih keras dalam nada bicaranya, tapi semuanya mempunyai ciri masing-masing. Kemudian ragam terpelajar ini merupakan variasi bahasa yang ditentukan oleh tingkat pendidikan seseorang. Biasanya bahasa lebih baik sesuai dengan tingkat pendidikannya karena di situ dipelajari tentang teknik penggunaan bahasa yang baik dan yang benar. Kemudian ragam resmi atau ragam bahasa baku yang umumnya digunakan pada situasi resmi sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Ya, biasanya juga digunakan pada penulisan buku skripsi atau tesis atau tugas akhir dan lain-lain. Ragam berikutnya adalah ragam tidak resmi atau ragam bahasa sehari-hari dalam pergaulan. Ragam bahasa yang biasa digunakan oleh sebagian banyak orang dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kata lain adalah bahasa gaul ya. Topik pembicaraan yang menentukan ragam bahasa yang digunakan dan dapat menentukan perspektif bahasa dalam topik tersebut ya. Contoh dalam topik politik memiliki ragam bahasa sendiri, begitu pula dengan topik hukum dan juga budaya. Bahkan dalam kedokteran juga memiliki ragam tersendiri. Misalkan kita menyebutkan pasien dengan HIV misalkan dengan singkatan pasien dengan B20. Berikutnya kita akan melihat fungsi dari bahasa. Yang pertama adalah alat untuk menyampaikan suatu informasi. Kita tentu tahu bahwa kalau kita menyampaikan informasi tentu kita akan menggunakan suatu bahasa sehingga orang mengerti akan informasi yang akan kita berikan terhadap seseorang tersebut. Kemudian yang kedua adalah sebagai penyalur untuk mengeluarkan apa yang kita kehendaki atau ekspresi diri.
Kemudian yang ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi ini bermakna bahwa bahasa menyatukan diri kita dalam masyarakat. Dalam kehidupan kita bermasyarakat, pasti kita mempunyai hubungan dan pasti di sana ada bahasa untuk menyatukan suatu hubungan terhadap masyarakat tersebut. Kemudian, bahasa juga berfungsi sebagai kontrol sosial, yaitu memiliki makna bahwa bahasa dapat digunakan untuk mempengaruhi sikap dan juga untuk mempengaruhi pendapat orang lain. Selanjutnya, bahasa digunakan dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu atau fungsi instrumental. Kemudian bahasa juga berfungsi untuk mengatur dan juga mengendalikan seseorang atau berfungsi sebagai. Kemudian bahasa berfungsi sebagai interaksional, yaitu memiliki arti bahwa bahasa berfungsi sebagai alat untuk berinteraksi dengan orang lain. Kemudian fungsi selanjutnya adalah fungsi personal atau menyampaikan dan menggambarkan apa yang dirasakan atau hendak disampaikan oleh penggunanya kepada orang lain. Kemudian bahasa juga berfungsi sebagai heuristik atau sebagai alat komunikasi dalam rangka mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, bahasa juga berfungsi untuk mengkomunikasikan sebuah imajinasi dalam diri seseorang, misalkan lewat novel, lewat dongeng, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, bahasa sebagai representatif atau fungsi untuk menggambarkan sesuatu, baik itu benda, perasaan, gagasan, pesan, informasi, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan melihat metode dalam berkomunikasi. Kita dapat melihat istilah metode atau dalam bahasa Inggris method berasal dari bahasa Yunani adalah metodos, yang berarti adalah rangkaian yang sistematis dan yang menunjuk kepada tata cara yang sudah dibina berdasarkan rencana yang pasti, mapan, dan logis. Di sini kita dapat melihat beberapa jenis metode komunikasi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah jurnalisme atau jurnalistik. Apa itu? Adalah kegiatan mencari atau meliput berita, mengolah, mengedit, atau menuliskan, bahkan melaporkan hingga menyebarkan informasi tersebut melalui media massa. Dan hasil kegiatan disebarkan dengan menggunakan media surat kabar, majalah, radio, televisi, dan lain sebagainya. Di dalam bidang kesehatan, kita juga sering melakukan metode komunikasi melalui jurnalisme, ya. Misalkan tentang penyuluhan tentang kesehatan dan pencegahan penyakit dan yang lainnya yang berhubungan dengan kesehatan. Kemudian yang selanjutnya adalah hubungan masyarakat atau public relation. Adalah kegiatan untuk menciptakan citra positif dari mitra organisasi atas dasar menghormati kepentingan bersama dengan kegiatan melakukan hubungan dengan masyarakat secara jujur, terbuka, rasional, dan timbal balik atau dua arah, yang tujuannya adalah agar khalayak atau masyarakat memperoleh citra yang baik terhadap organisasi atau lembaga sehingga memperoleh dukungan yang positif. Sebagai tenaga kesehatan tentu sangat penting, ya, hubungan masyarakat atau public relation ini, karena kalau misalkan masyarakat tidak percaya dengan tenaga kesehatan, ya maka akan terjadi sesuatu yang akan memperparah, ya, apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan kesehatan. Selanjutnya adalah periklanan atau advertising, adalah merupakan suatu bentuk kegiatan komunikasi non-personal mengenai suatu organisasi, produk, jasa, ide atau gagasan atau kebijakan yang dibayar oleh satu sponsor yang diketahui. Kegiatan melalui media bersifat massal seperti lewat televisi, kemudian radio, koran, majalah, direct mail, reklame, atau bahkan kendaraan umum.
Ini juga sering kita gunakan di bidang kesehatan untuk promosi kesehatan. Metode selanjutnya adalah propaganda. Metode komunikasi yang dilakukan secara sengaja, mengajak dan membimbing untuk mempengaruhi atau membujuk orang guna menerima suatu pandangan, sentimen atau nilai, biasanya digunakan dalam kegiatan berpolitik. Selanjutnya adalah kampanye. Apa itu? Komunikasi yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok atau organisasi dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan atau pengaruh dari khalayak luas. Tujuannya adalah untuk meraih simpati, dukungan, bahkan perubahan sikap atau perilaku khalayak. Di dalam dunia kesehatan juga kita sudah sering melakukan ya kampanye-kampanye yang berhubungan dengan kesehatan. Selanjutnya adalah retorika atau public speaking. Merupakan kegiatan komunikasi atau seni berbicara di depan orang banyak secara bertatap muka dengan menggunakan bahasa lisan yang indah, dengan irama, mimik, dan intonasi suara. Pembicara yang efektif itu harus menggunakan beberapa bukti dalam presentasinya, jadi sehingga publik bisa lebih percaya. Yang selanjutnya adalah agitasi. Adalah komunikasi untuk membangkitkan khalayak terutama dalam bidang politik, bertujuan untuk menggerakkan massa dengan lisan atau tertulis dengan cara merangsang dan membangkitkan emosi khalayak orang banyak. Contohnya adalah demonstrasi atau mogok untuk mencapai sesuatu tujuan. Kemudian selanjutnya adalah perang urat saraf atau psychological warfare ya. Warfare atau metode komunikasi yang dilakukan secara terencana ya untuk mempengaruhi pendapat, emosi, sifat dan perilaku pihak musuh atau yang berseberangan. Dan metode ini merupakan aplikasi psikologi untuk melengkapi propaganda yang bersifat kegiatan politik, ekonomi atau bahkan militer. Kemudian yang terakhir adalah perpustakaan atau library. Atau metode komunikasi ini bisa bermakna proses, ilmu, seni, pusat koleksi atau pusat pelestarian, tempat, unit kerja, ruang, gedung, bahkan pusat pengelolaan atau pusat pelayanan. Dalam hal ini hampir semua bentuk dan hasil kegiatan perpustakaan mempunyai tujuan untuk dikomunikasikan kepada masyarakat seluas-luasnya. Tentu kita tidak asing dengan perpustakaan ini karena setiap wilayah pasti ada ya. Bahkan di rumah sakit sekarang sudah ada juga ya, dan wajib untuk menyediakan ruang perpustakaan untuk belajar. Demikian materi yang dapat kita pelajari pada kali ini. Ada dua kasus yang harap dikerjakan oleh Bapak Ibu Saudara semua. Silakan nanti ditulis di kolom komentar. Jangan lupa tuliskan name-nya. Demikianlah perkuliahan pada kali ini. Saya berharap bisa berguna bagi kita semua. Dan saya mau akhiri, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tetap sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa di lain kesempatan.